سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وكل أعمالنا الصالحة. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bersyukur kepada Allah sebab Allah masih memberikan nikmat yang mustahil kita untuk menghitungnya, nikmat yang sangat besar dibandingkan dengan ujian yang kita alami, nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya dibandingkan dengan persoalan yang kita hadapi. Sebagaimana kemudian ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mengatakan qala innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi pentingnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sangat besar. Dan saat kita diuji oleh Allah dan kita mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab jika tidak pandai bersyukur pasti akan selalu merasa kekurangan. Karena segala ibu rahimahullah, ada banyak orang hidupnya lebih susah daripada kita. Bayangkan ini ada kakak adik yang hidup berdua tanpa orang tua, hidup berdua tanpa ayah ibunya, dan insya Allah anak-anak kita, keluarga kita jauh lebih beruntung daripada mereka. Lihat aja ibu, bayangkan ada banyak wanita yang bekerja keliling kampung, ingin mendapatkan sedikit rezeki, berat mereka, berat. Dan kita insya Allah jauh lebih ringan daripada mereka, ya, jauh lebih ringan daripada mereka. Maka disyukuri semua nikmat dari Allah, disyukuri semua nikmat dari Allah, ya. Sampai seperti ini ada anak-anak yang mereka hanya makan rumput,
mereka makan rumput. Hanya itu yang bisa dimakan. Sedangkan kita tiap hari masih bisa makan, ya. Semuanya cukup, bahkan kadang-kadang berlebih-lebih. Maka wajibnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak ini, ya. Ibu-ibu, penting kita untuk melihat orang-orang lebih susah dari kita, ya. Penting melihat orang-orang yang di bawah kita, supaya kita bisa banyak bersyukur kepada Allah, dan sebaliknya tidak banyak mengeluh, ya, atas kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bersyukur sehat, hari-hari ke depan senantiasa sehat. Ya, kita bersyukur bisa makan, insya Allah hari-hari ke depan Allah kasih rezeki kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Ya. Sudah sebulan lebih Ramadan berlalu. Ya. Sudah sebulan lebih Ramadan berlalu. Dan ketika kita selesai Ramadan, kita ketemu saudara teman, biasanya kita mengucapkan satu kalimat, taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya itu, Bu? Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kami dan amal ibadah Anda semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang didoakan menyampaikan doa sebaliknya, taqabbal ya Karim, ya Allah, terimalah, ya, amal-amal kami semua. Nah, ibu-ibu rahimahullah, setelah Ramadan kita beribadah, kita melakukan ketaatan, kita saling mendoakan agar amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah para ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, kalau 6 bulan sebelum Ramadan, doanya adalah berharap dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan berharap dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tetapi 6 bulan sesudah Ramadan, doanya adalah memohon kepada Allah agar amal-amalnya selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa ini menjadi penting, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena puasa yang telah kita lakukan, ya, sholat, baca Quran, zikir, satu harapan kita yaitu amal-amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu harapan terbesar kita, semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hari ini kita sedang berada di bulan mulia. Hari ini kita sedang berada pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha
arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan itu. Jadi hari ini kita berada pada Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nanti bulan ke-7 bulan Rajab. Yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan nasihatnya terkait dengan arba'atul hurum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya dinamakan bulan mulia. Bulan ini disucikan Allah Subhanahu wa taala karena maksiat-maksiat di bulan ini dosanya jauh lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, amal soleh di bulan-bulan ini pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Itu artinya, jamaah rahimahullah, setelah Ramadan sebulan kemarin kita berpuasa, sebulan kita beribadah, sebulan kita melakukan amal soleh, berikut ini kita akan ketemu 3 bulan berturut-turut. Kalau sebelumnya 30 hari, berikutnya insya Allah 89 hari berturut-turut, di mana amal-amal kebaikan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pahalanya akan lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Namun sekali lagi, jika kita Ramadan sudah beramal, beribadah, melakukan ketaatan, dan di bulan-bulan ini dan 3 bulan ke depan kita berusaha untuk melakukan amal soleh, tidak cukup kita berusaha melakukan amal soleh, ketaatan, ibadah, tapi kita harus berupaya agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersungguh-sungguh agar ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini sangat penting, ibu-ibu rahimahullah? Karena dalam hidup ini kita seringkali menyaksikan ada orang-orang yang hidupnya tertolak, dan salah satu penyesalan orang, kesedihan manusia, kesusahan manusia adalah ketika apa yang dilakukan ditolak. Misalnya ada orang pengen melamar pekerjaan, harapannya diterima, dia akan merasa susah kalau melamar pekerjaan ditolak. Ada orang daftar pegawai negeri, berharap diterima, jadi sedih kalau ditolak. Kalau dalam urusan-urusan dunia, banyak orang mati-matian agar diterima, banting tulang agar diterima, bersiap sungguh-sungguh agar diterima, berupaya mati-matian agar semuanya diterima, berhati-hati jangan sampai ditolak. Tapi seringkali dalam urusan-urusan ibadah amal soleh kita beribadah asal-asalan, kita beramal soleh sekedarnya saja,
sehingga sangat mungkin ada amal-amal kita yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hidup melakukan amal baik dan melakukan keburukan, melakukan ibadah dan melakukan kemaksiatan, itu di antara dua perbuatan ini. Ketika kita bermaksiat, misalnya ghibah, na'udzubillah min dzalik, itu pasti dicatat maksiat dan dosa. Kalau ada orang ghibah, malaikat pasti mencatat itu sebagai maksiat dan dosa. Kalau ada orang mencuri, itu pasti dihitung dosa. Kalau ada orang mencela, malaikat pasti mencatat keburukan. Tetapi amal soleh, sedekah misalnya, ada yang diterima, ada yang tidak. Jadi kalau riba pasti dicatat dosa. Tapi kalau orang sedekah, mungkin berpahala, mungkin tidak. Mungkin diterima, mungkin tidak. Kalau kita sholat, boleh jadi menyebabkan kita masuk surga, atau sebaliknya menyebabkan kita masuk neraka. Karena Allah menyampaikan fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Jadi setiap amal setiap keburukan, setiap maksiat itu pasti dicatat sebagai sebuah keburukan. Tapi sebaliknya tidak setiap amal soleh itu diterima, dicatat sebagai kebaikan. Ramadan kemarin kita berpuasa, ada yang puasanya diberikan pahala, ada yang tidak. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang puasanya diterima, ada yang ditolak. Ada puasanya menjadi pemberat timbangan kebaikan, ada yang tidak. Tapi kalau maksiat, keburukan, dosa itu pasti dicatat sebagai dosa keburukan. Insya Allah sebulan lagi kita akan berkorban. Korban itu ada yang diterima, ada yang tidak. Ada yang berpahala, ada yang sia-sia. Itu korban. Maka kita seorang muslim, kita yang beriman kepada Allah, tentu harapan terbesar kita semua amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus berhati-hati jangan sampai amal-amal kita sia-sia. Kita harus waspada jangan sampai ibadah kita sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Dalam surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ya. Ada orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang orang-orang yang hatinya takut, hatinya khawatir, hatinya cemas, hatinya gelisah. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika membaca ayat ini, ketika mendengar ayat ini, lalu Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, aw huwa ar-rajulul ladzi yazni wa yasrik wa yashrabul khamra?" Qala, "La ya binta Abi Bakr aw ya binta Siddiq, walakinahu rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa huwa yakhafu alla yataqabbala minhu." Wahai Rasulullah, kata Aisyah, apakah yang dimaksudkan dalam ayat orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut adalah orang yang berzina, mencuri, dan meminum khamar? Ya. Aisyah tanya kepada Nabi SAW tentang ayat yang menceritakan ada orang-orang yang hatinya takut. Aisyah bertanya, apakah itu orang yang berzina, mencuri, dan meminum khamar? Nabi SAW lantas menjawab, "Wahai putri As-Siddiq," maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bukanlah seperti itu. Bahkan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang berpuasa, yang bersedekah, dan yang sholat, namun ia khawatir amalnya tidak diterima. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sifat orang beriman, salah satu sifat orang beriman yang Allah jelaskan di dalam ayat tersebut adalah mereka punya kekhawatiran, mereka berpuasa, bersedekah, sholat, tapi tidak diterima. Ada kegelisahan hati, ada ketakutan hati, amal-amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa takut ini hanya dimiliki orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang meyakini mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, annahum ila rabbihim raji'un, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ibu rahimahullah, ketakutan ini bukan buat orang yang mencuri. Hati takut itu bukan orang yang minum khamr. Hati takut ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Tapi hati takut itu ada pada hatinya orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang kalau bermaksiat, pertama kali mungkin dia gemetar, pertama kali mungkin dia cemas, mungkin awal-awal dia khawatir. Tapi ketika dilakukan berulang-ulang berkali-kali, orang jadi merasa aman. Bahkan naudzubillah, ada orang melakukan dosa dan dia bangga dengan dosanya. Bayangkan,
Ada orang melakukan maksiat dan dia bangga merasa hebat dengan maksiatnya. Allah menyampaikan akhadhatul izzah bil ithmi. Ada orang yang merasa izzah dengan dosa, merasa mulia dengan dosa. Sehingga ibu-ibu, berita yang hari ini luar biasa ramai kan? Berita pelecehan perempuan oleh dokter, oleh guru, ya. Sampai korbannya bukan 1-2, puluhan. Itu artinya ketika mereka melakukan semakin lama, semakin sering, semakin hilang rasa takut. Dan ketika berhasil, mohon maaf, melakukan dosa maksiat, bahkan semakin bangga. Na'udzubillah. Jadi kata Nabi SAW ketika menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha, rasa takut ini Nabi tidak jelaskan kepada orang yang bermaksiat, kepada orang-orang yang beriman, yang mereka sholat, mereka puasa, mereka sedekah, tapi ada ketakutan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang amalnya diterima oleh Allah, Allah jelaskan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya, bayangkan, Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah kasih batasan, innama, hanya. Siapa yang diterima amalnya? Mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengar kisah putra Nabi Adam alaihi salam, siapa namanya? Qabil dan Habil. Kedua-duanya berkorban, kedua-duanya melakukan amal soleh, kedua-duanya melakukan ketaatan, kedua-duanya menjalankan perintah Allah. Tapi ada satu yang amalnya diterima, ada yang ditolak. Apa korbannya kedua-duanya? Apa korbannya? Anaknya Nabi Adam, domba dan hasil pertanian dikorbankan. Tapi yang satu diterima, yang satu ditolak. Siapa yang amalnya korbannya diterima? Habil. Yang ditolak? Qabil. Akhirnya Qabil punya hasud, punya dengki kepada, dan berakhir kisah itu dengan dibunuhnya Habil oleh Qabil. Dan sebelum dibunuh itu, Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini ketika beramal tidak cukup beramal, tidak sekedar sholat, tidak sekedar puasa, atau tidak sekedar ngaji, atau ngaji sekedarnya saja. Karena kalau kita hanya sekedar ngaji atau ngaji sekedarnya, sholat sekedar sholat, sekedar menunjukkan kewajiban, nanti pada akhirnya sholat kita sia-sia, puasa kita tidak berguna, sedekah kita tidak dicatat sebagai kebaikan. Maka sampai ulama terdahulu, ibu-ibu rahimahullah,
Mereka menyampaikan sebagaimana disebutkan dan dikatakan oleh Ibnu Dinar rahimahullah, menceritakan tentang orang-orang saleh terdahulu, al-khaufu 'alal amal alla yutaqabbala asyad minal amal. Kekhawatiran mereka terhadap amalan mereka yang tidak diterima lebih besar daripada beramal itu sendiri. Bayangkan. Jadi orang-orang saleh terdahulu itu, kekhawatiran mereka terhadap amal mereka yang tidak diterima itu lebih besar ada di dalam hati mereka daripada amal itu sendiri. Jadi mereka ketika sholat tidak sekedar mengkhawatirkan sah tidaknya sholat, tapi mengkhawatirkan apakah sholatnya diterima oleh Allah atau tidak. Dan kekhawatiran itu sangat besar ada pada hati mereka. Kecemasan itu sangat besar ada di dalam jiwa-jiwa mereka. Karena sekali lagi, amal-amal ibadah kebaikan itu ada yang benar-benar diterima Allah, ada yang tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya begitulah ketika kita beramal. Ibu rahimahullah, apapun amal kita, apapun ibadah kita, harus ada kekhawatiran jangan sampai amal kita sia-sia, sehingga kita berhati-hati, berupaya bersungguh-sungguh agar amal kita benar-benar menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai amal kita sia-sia. Jangan sampai amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, an Thauban an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bi hasanatin amthali jibali tihama bidon fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Qala Thauban ya Rasulullah sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahaquha. Dari Thauban, dari Nabi SAW, ia berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku, kata Nabi SAW, datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihama. Amal kebaikan semisal gunung Tihama, gunung yang sangat besar. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Na'udzubillah min dzalik. Thauban berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW pun bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian. Bayangkan, kulit mereka sama dengan kulit kalian, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika kesepian mereka merobek diri untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi di hari akhir nanti, hari kiamat, ada orang-orang yang amalnya banyak, ibadahnya bertumpuk-tumpuk, ya sodakonya besar, puasanya Ramadan sempurna, lengkap. Saking banyaknya amal
amal-amal ibadahnya sampai Nabi katakan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikannya sebagai debu yang bertebaran. Kenapa? Mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah jika bersepian. Kapan itu? Saat sendirian. Jadi salah satu tanda amal yang tidak diterima, amal yang sia-sia, amal yang hilang adalah ketika kita sendirian, ketika tidak ada teman, ketika kita tidak ada yang melihat kita bermaksiat kepada Allah. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati saat kita sendirian. Hati-hati saat kita bersepi-sepi. Hati-hati saat tidak ada yang melihat kita. Kenapa? Insya Allah saat kita bersama banyak orang, ibu-ibu, insya Allah kita ini takut, mohon maaf ya, melihat HP di kita yang isinya buruk. Misalnya kita kumpul 5 orang, semua pegang HP. Yakin di antara kita pasti takut melihat sesuatu yang buruk di dalam HP. Kita khawatir dikatakan teman-teman kita sebagai orang yang suka melihat yang maksiat. Kita cemas kalau kemudian kita dikatakan orang yang suka lihat TikTok yang, mohon maaf ya, naudzubillah ya. Tapi hati-hati jika kita sendirian. Suami kerja di rumah tidak ada orang, anak sekolah di rumah sepi. Dan ketika kita sedang sibuk begini, hati-hati semua amal-amal kita di akhirat bisa hilang. Amal-amal kita bisa lenyap. Dan seorang muslim hendaknya takut kepada Allah, jangan sampai kemudian amal-amalnya sia-sia. Sampai Fudol bin Ubaid mengatakan, bayangkan, lau alimtu annallaha taqabbala minni, seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku dzarrah minal khairi, kebaikan sebesar biji saja, ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ya. Li'anna Allah qala, sebab Allah menyampaikan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu rahimahullah. Jadi saya Fudul mengatakan, jika aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan kebaikan sebesar biji saja, sekecil apapun, lebih kusukai daripada dunia dan seisinya. Masalahnya, ibu-ibu, kita ini seringkali tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Amal kita ditolak atau diterima kita tidak tahu. Kalau di zaman Nabi Adam, ibu-ibu, ya, zaman Nabi Adam, kurban itu diterima tidaknya bisa dilihat dengan kasat mata, bisa dilihat dengan mata kepala kita. Salah satunya, ibu rahimahullah, kurban kepada zamannya Nabi Adam itu, tanda diterimanya diketahui dari apa? Sambar petir. Disambar petir atau terbakar. Jadi kenapa Qabil merasa hasut dengan saudaranya Habil? Karena Qabil tahu benar-benar di depan matanya bahwa kurban saudaranya ini diterima Allah dan kurbannya ditolong oleh Allah. Ya, maka jadi hasut.
jadi dengki, jadi jengkel, jadi marah, akhirnya bunuh saudara. Sedangkan kita tidak tahu apa tanda amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita tidak tahu, seringkali kita tidak paham. Yang kita khawatir adalah jika amal-amal kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyampaikan nanti di akhirat ada pula yang Allah tunjukkan amalnya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami sodorkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi kayak gitu di akhirat nanti Allah tunjukkan, Allah tunjukkan kepada kita amal-amal kita. Artinya apa? Kita melihat amal kita banyak, ibadah kita banyak, kebaikan kita banyak, sudah di depan mata, sudah terlihat oleh mata kita, sudah kita saksikan. Tiba-tiba kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Itu orang yang menyesal, orang yang sangat menyesal, sangat-sangat menyesal ketika di depannya sudah kelihatan amal banyak, ibadah banyak, tapi kemudian hilang. Bayangkan, kayak misalnya Allah, misalnya tiba-tiba kita dagang, kita sudah dicatat di depan kita ada keuntungan 10 juta, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang di depan mata, uang itu di depan mata, sudah kelihatan di depan kita, tiba-tiba hilang. Dan nanti di akhirat ada pula yang sama, ada pula yang sama. Ini bukan uang, ini bukan harta, tapi ini amal kebaikan. Yang itulah yang paling kita harapkan di akhirat, tiba-tiba hilang. Dan Allah jadikannya seperti debu yang sia-sia. Maka ibu-ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan amal kebaikan, itu sesungguhnya bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iblis itu, ibu rahimahullah, iblis itu saat iblis gagal membuat orang berdosa, saat iblis gagal membuat orang berdosa, maka berikutnya iblis berusaha membuat agar orang tidak melakukan kebaikan. Jadi pertama kali iblis membuat orang melakukan maksiat. Ketika orang ini gagal dicegah iblis untuk tidak bermaksiat, maka berikutnya iblis menggoda dia agar tidak melakukan kebaikan. Tetapi ketika iblis gagal membuat orang meninggalkan kebaikan, ketika iblis gagal membuat orang agar dia tidak melakukan kebaikan, artinya manusia itu tetap melakukan kebaikan, iblis tidak pernah putus asa. Apa yang dilakukan berikutnya? Iblis akan membuat orang tersebut merasa orang baik. Iblis akan menggoda manusia, membisikkan dalam hatinya, jiwanya, agar merasa jadi orang baik, agar dia ujub, agar muncul rasa bangga, agar muncul rasa hebat di dalam jiwanya, bahwa dia sudah tidak melakukan dosa, dia orang mulia melakukan amal soleh, dan itu masuk dalam jebakan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini kita harus hati-hati, kita harus waspada.
Jangan sampai ada yang merasa kita jadi orang baik, orang suci, orang mulia, orang soleh. Walaupun kita sudah beramal baik, beramal soleh, melakukan ketaatan, jangan sampai kita merasa jadi orang baik. Karena itu kita masuk dalam bisikan setan, ya, dalam jebakan iblis. Maka Nabi berikan nasihat, wala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu merasa dirimu telah suci, telah jadi orang baik, telah jadi orang soleh. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Allah lah yang lebih tahu siapa saja yang sesungguhnya orang baik atau suci di antara kalian. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa suci, jangan pernah merasa jadi orang paling soleh. Ini soal hati, soal jiwa, soal perasaan. Ibu rahimahullah. Karena itu kita harus beramal, berharap amal kita terima. Sehingga setiap pagi kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ini doa kita setiap pagi. Ini doa kita mengawali hari kita. Ini doa setelah kita bangun. Ini doa setiap kita mengawali aktivitas hari kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Tidak sekedar amal, tapi amal yang muttaqabbalan, amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup ibu rahimah kita beramal. Kita akan merugi jika amal kita tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, bayangkan itu, ketika membangun Ka'bah, bayangkan. Kalau sekarang orang haji itu sudah sangat enak. Ada yang haji tahun ini? Ada yang haji tahun ini? Ada yang haji? Tahun lalu ada ya? Sangat enak. Bayangkan Nabi Ibrahim bangun Ka'bah di tengah padang pasir. Orang dulu ketika haji tempatnya terbuka, pasirnya panas enggak, Masya Allah. Dan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ya, Nabi Ibrahim kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Nabi Ibrahim sesudah membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat mulia, satu di antara ulul azmi, Nabi yang ujiannya berat, Nabi yang ketaatannya luar biasa. Ketika beramal pun berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal-amal kami. Jadi ketika kita beramal tidak cukup selesai, tapi harus bermohon kepada Allah agar amal kita diterima Allah. Sebagaimana Ramadan yang lalu kita berpuasa, beribadah, bersedekah, taraweh, sedekah, maka sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar amal-amal kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah salah satu doa yang juga seringkali kita mohonkan kepada Allah ketika usia kita sudah 40 tahun. Doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya.
agar amal kita ini tardohu, amal soleh yang engkau ridhoi. Ya. Jadi amal soleh yang diterima adalah amal soleh yang diridhoi Allah. Amal soleh yang diterima Allah adalah amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai amal soleh kita yang kita sudah usia 40 tahun ke atas, sudah sangat banyak, sudah bertumpuk-tumpuk, sudah berulang-ulang kita lakukan, menjadi amal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa syarat amal itu diterima? Para ulama menjelaskan syarat amal diterima itu satu, ikhlas, ya. Kedua adalah ittiba'us sunnah, amal ikhlas karena Allah. Kedua adalah amalnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin amal kita diterima, satu ikhlas, dua mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu rahimahullah. Sebentar lagi misalnya kita Hari Raya Kurban. Ibu, salah satu perkara penting ketika kita ingin diterima Allah, amal ibadah kita adalah keikhlasan kita ketika kita beramal. Ibu rahimahullah. Ada saya punya teman berapa ya? Beramal kurban itu, berkurban itu. Ada yang sapi urunannya berapa? Berapa rata-rata? 3 juta. 500. Rata-rata 3,5. Teman saya menyampaikan ke saya, saudari, beramal kurban 3 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan dia kurban sapi sendirian itu lebih mudah daripada soal keikhlasan. Jadi bro, melakukan amal itu lebih mudah daripada menjaga keikhlasan. Maka orang-orang terdahulu itu mereka sangat berhati-hati jangan sampai amalnya tidak diterima oleh Allah karena urusan ketidakikhlasan. Maka pastikan setiap amal-amal kita ini benar-benar amal-amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kurban ini rahimahullah, itu potensi kita untuk tidak ikhlas itu sangat besar. Ibu rahimahullah, karena ibadah kurban itu ibadah yang susah disembunyikan, ibadah yang sulit kita sembunyikan. Contoh ibu rahimahullah, kadang-kadang nanti ibu kalau lihat di kampung, nanti betul kurban, tanggal berapa itu kurban? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Oh, tanggal 6. Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Ibu-ibu nanti pasti, saya yakin ada banyak ikut panitia kurban. Betul? Akan ada banyak fenomena-fenomena mengkhawatirkan ada kurban-kurban yang tidak diterima, ada kurban yang sia-sia, ada kurban yang tidak berpahala. Contohnya ibu, ini soal keikhlasan, menjaga dari riya, hati-hati dari ujub. Contoh ibu, orang kurban mesti akan ada kurban yang sapinya kecil, ada yang sapinya besar. Kadang-kadang muncul gini, mohon maaf, lihat sapi temannya kecil, yang sapinya besar, apa komentarnya? Sapi ini kok cilik, merasa
sapi yang dia kurbankan ukurannya merasa sombong, ujub, bangga, merendahkan yang sapinya kecil, meremehkan sapi yang kecil. Akhirnya apa? Yang sapinya besar ditolak sama Allah, yang sapinya kecil diterima oleh. Hati-hati komentar ketika lihat sapi yang macam-macam. Ibu-ibu, bayangkan sampai begini di kampung lain pernah ini, ya, jadi sama-sama harganya 21 juta. Ini sapinya kecil, ini sapinya besar. Yang beli beda orang. Apa komentarnya? Apa komentarnya? Kok mahal banget? Lek tuku ora iso, gak bisa nawar, gak bisa milih. Ini merasa bangga. Padahal boleh jadi ibu, nggak boleh jadi. Ini dia beli ini dia misalnya beli 21 juta, sapinya kecil, dia beli dari anak yatim piatu miskin, ditawarkan 21 juta, dia tidak nawar sama sekali karena rasa kasihan, cinta sayang sama anak yatim. Ini 21 juta, ya, ditawarkan sebelumnya 30 juta, ditawar-tawar sampai sebenarnya yang punya sapi tidak ingin menjual harga 21 juta, hanya karena terpaksa dijual. Bayangkan. Yang diterima yang mana? Yang ini. Yang ini. Hati-hati. Maka kalau kita berkorban, jangan lihat korban orang lain. Jangan lihat kurban tetangga kita, jangan lihat kurban teman-teman kita. Kalau sudah ikhlasnya hilang, muncul ujub, muncul riak, sia-sia. Ibu-ibu, kadang-kadang di kampung ada begini, hati-hati, kamu bilang ini mau kurban. Di perumahan ada tetangga kita, rumahnya bagus, mobilnya 3. Ada rumah kita sederhana, punya sepeda motor, sama-sama urunan untuk paket harga 21 juta. Kita yang rumahnya sederhana, mohon maaf, kita patungan 3 juta. Kemudian kita lihat tetangga kita yang rumahnya tingkat, mobilnya 3, patungan 3 juta. Apa komentarnya kira-kira? Komentarnya apa? Wong sugih urunane padha mbek wong mobilnya 3 juta, ini sepeda motor 3 juta. Ibu-ibu, kita tidak tahu, jangan-jangan yang mobilnya 3, rumahnya tingkat 3 juta itu dia tidak hanya patungan di masjid di perumahan kita, mungkin dia patungan di tempat tinggal dia lahir. Mungkin dia patungan di tempat anaknya di panti, mungkin di tempat istrinya, mungkin di tempat mertuanya. Kita tidak tahu. Maka nggak usah komentari kurbannya orang, sama sekali jangan pernah. Kita tidak tahu. Jangan merasa sombong, merendahkan yang kaya atau merendahkan yang miskin, membanding-bandingkan amal kita dengan orang. Ya, hati-hati, ini kurban ini rawan sia-sia. Karena kurban itu ibadah yang susah untuk disembunyikan. Ya.
Kalau kita sholat malam ibu-ibu, gak ada orang lihat, keikhlasan itu sangat mudah kita dapatkan. Tapi kalau korban berat, ya. Ibu-ibu, kalau kita puasa, jaga keikhlasan mudah. Tapi haji itu berat. Haji itu berat. Maka jangan sampai keikhlasan hilang gara-gara komentar ucapan yang tidak tepat. Nanti Ibu rahimahullah, bisa nanti dibacakan sama panitia. Hati-hati. Paket sapi A jumlahnya 7 orang. Nama kita nomor 5, tiba-tiba sama panitia baca habis nomor 4, nomor 6. Nama kita tidak disebutkan, lalu hati kita terusik, orang kecewa. Kemudian pikiran, ini tetangga saya nggak tahu kalau saya ikut kurban. Kita kecewa, kita jengkel, kita dongkol, kita tidak terima, amal kita hilang. Amal kita hilang. Hati-hati ibu, hati-hati, ini rawan. Bagaimana kalau disebutkan juga sama rawannya. Ketika nama kita disebut, lalu hati kita mengatakan, alhamdulillah tetangga saya tahu kalau saya ikut kurban. Itu juga rawan. Jadi korban itu sangat rawan terusik dengan ketidakikhlasan. Tidak disebutkan juga bahaya, disebutkan juga bahaya. Gimana caranya? Waktu diumumkan, jangan tutup telinga atau pergi dari tempat itu. Itu paling aman. Entah disebutkan, entah tidak, saya tidak ingin mendengarnya. Ya. Itu salah satu cara mengamankan agar kita tetap bisa karena ibu-ibu nanti pasti ada komentar begitu. Ya. Karena itu Allah, kita tahu Allah, hadis tentang orang yang pertama masuk neraka. Mereka yang pertama masuk neraka, ibu tahu kisahnya siapa? Pezina bukan, pemabuk bukan, pencuri bukan. Siapa itu? Satu, Nabi sebutkan orang yang berjihad di jalan Allah sampai mati syahid. Lalu di akhirat dia ngomong kepada ya Allah, aku telah berjihad, aku mati syahid, aku ingin dapat surga. Apa kata Allah? Engkau bohong. Engkau jihad karena engkau ingin dianggap seorang pahlawan pemberani. Ini orang yang pertama kali masuk neraka. Bayangkan. Jadi yang pertama kali masuk neraka bukan orang yang di luar masjid, orang yang paham agama, senang ngaji, orang yang jihad. Apalagi yang kedua, orang dermawan, senang sedekah, senang infak, senang bantu. Dia kemana-mana dengan duitnya, dia bantu banyak orang. Di akhirat dia ingin dapat surga. Apa kata Allah? Engkau bohong, engkau menyumbang, engkau sedekah karena ingin dianggap orang Yang ketiga, orang berilmu. Dia berilmu, dia ngajar, ya, dia menyampaikan pada orang lain, pengen dianggap orang berilmu. Jadi bayangkan ibu-ibu rahimahullah, ya, nanti di akhirat yang masuk neraka pertama kali bukan orang yang bohongan, ya, bukan orang yang suka dugem, bukan orang yang masuk karaoke, bukan orang yang beritanya viral, yo, memperkosa wanita, bukan orang yang korupsi miliaran, triliunan, tapi orang berjihad, orang dermawan, orang berilmu tapi tidak ikhlas. Dan itu artinya apa? Orang yang pertama kali masuk neraka itu rawan bagi kita yang suka ngaji.
Orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang seperti kita gini, harus hati-hati. Ya, jangan sampai ya naudzubillahi nanti belum. Dan berikutnya, apa tanda amal itu diterima Allah? Kata para ulama, ketika seseorang beramal dan dia melakukan amal berikutnya, karena kebaikan itu kata ulama, al-hasanatu taqulu ukhti wal maksiyah taqulu ukhti. Amal kebaikan itu ketika dilakukan, dia akan memanggil amal-amal yang lain, kemarilah saudaraku. Itu amal kebaikan. Dan amal keburukan, amal dosa, maksiat itu juga mengajak untuk melakukan amal dosa berikutnya. Dan itu ibu-ibu Allah persis kayak HP ini loh. Ibu, kita punya Instagram semua. Ya nggak punya nggak apa-apa, nggak usah pengen punya. Yang punya TikTok, yang punya gitu-gitu ya, itu kaidahnya begini. Kalau kita suka buka murotal, algoritmanya yang keluar berikutnya murotal gitu. Ya, kalau kita buka misalnya video, maaf ya, perempuan nggak berjilbab, begitu yang keluar gitu, otomatis algoritmanya begitu. Kalau buka tentang misalnya berbakti orang tua, itu videonya begitu semua gitu. Ibu bisa haji ya, buka haji itu, nanti yang keluar haji gitu. Nah, gitu. Mesti begitu. Nah, jadi orang itu kalau dia melakukan amal kebaikan, maka algoritmanya akan datang kebaikan berikutnya. Kalau dia maksiat, akan maksiat berikutnya. Maka tanda orang-orang amal yang diterima itu adalah ketika dia bisa melakukan amal-amal kebaikan berikutnya. Ya. Min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha wa min jazaa'i sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Di antara ganjaran amal soleh adalah amal soleh setelahnya, dan di antara ganjaran dosa adalah dosa setelahnya. Jadi kalau ingin tahu apakah amal kita diterima Allah, apakah kita bisa beramal berikutnya? Kalau ibu hari ini bulan-bulan ini masih baca Quran, insya Allah baca Qurannya di Ramadan diterima. Itu tanda diterima. Tapi kalau Syawal, Dzulqa'dah nggak pernah baca Quran sama sekali, hati-hati, Ramadan baca Qurannya tidak diterima. Tanda terawihnya Ramadan diterima ketika Syawal, Dzulqa'dah masih sholat tahajud. Kalau berhenti, hati-hati, indikasi terawihnya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Tandanya dulu terawihnya karena musim Ramadan. Karena musim Ramadan. Ibu-ibu ngaku gitu. Tanda puasa ibu-ibu diterima Allah Ramadan ketika Syawal, Dzulqa'dah bisa puasa sunnah. Jadi puasanya bukan karena banyak orang puasa lalu ikut-ikutan puasa, enggak. Tapi puasanya karena Allah. Nah, ini belum pentingnya kita hati-hati jangan sampai amal kita sia-sia. Dan tandanya di situ. Ketika kita masih bisa melakukan amal-amal soleh berikutnya, maka ibu rahimahullah ya, pastikan kita ini berusaha untuk istiqomah walaupun amal kita kecil ya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amal yang kontinu walaupun itu sedikit. Ya, tiap hari baca Quran,
Kalau Ramadan sehari 1 juz sekarang mungkin berat, tapi pastikan tetap baca Al-Quran. Itu insya Allah tanda baca Quran kita diterima. Ya. Kalau Ramadan terawih kita 11 rakaat atau ada yang 23, mungkin sekarang kita nggak kuat. Tapi pastikan setiap malam tetap tahajud walaupun beberapa rakaat. Kalau Ramadan kita sedekah, mungkin ada yang sampai 5 juta, 10 juta, 20 juta. Sesudah Ramadan pastikan istiqomah sedekah. Ya. Jangan sampai berhenti sama sekali. Itu tanda amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kenapa harus beramal kecil tapi istiqomah? Karena satu, ibu-ibu, kalau kita amal kecil istiqomah itu terjauhkan dari jenuh, terjauhkan dari rasa jenuh. Kadang-kadang orang baca Quran sehari 5 juz itu kemudian berhenti berikutnya, merasa cukup dengan 5 juz. Maka hindari sesuatu yang besar tapi kemudian berhenti. Yang kedua, selamat dari riya. Amal kecil istiqomah itu selamat dari riya. Tapi kalau amalnya besar, sedekahnya besar, itu gampang riya. Tapi kalau tiap hari misalnya, tiap hari kita masukkan ke kotak amal 10.000, itu susah untuk riya. Apa yang mau disombongkan dengan uang 10.000? Apa yang mau disombongkan dari baca Quran sehari 1 halaman? Tapi kalau orang khataman sehari khatam 30 juz, itu mudah riya. Itu mudah riya. Maka beramalah kecil, karena itu potensi selamat dari riya. Yang ketiga, amal kecil istiqomah itu sebab kita husnul khotimah. Karena orang meninggal itu berdasarkan kebiasaan. Ya, insya Allah, ibu-ibu, kalau kita biasa baca Quran, insya Allah meninggal baca Quran. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau kita istiqomah zikir, meninggal pas zikir, yakin. Ya, karena orang meninggal berdasarkan kebiasaan. Kalau kita istiqomah duha, potensi meninggal ketika duha luar biasa. Biasakan sholat duha, ya, tahajud, ya, baca Quran, zikir. Pokoknya isi hari-hari itu dengan kebaikan. Insya Allah meninggal husnul khotimah. Ya. Yang keempat, penyebab masuk surga itu ketika istiqomah. Istiqomah itu memudahkan kita untuk masuk surga. Ibu rahimahullah, salah satu contohnya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dikisahkan oleh Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mendengar terompahnya Bilal. Bayangkan, Bilal masih minum air di dunia, tapi Nabi kabarkan terompahnya di surga. Bilal masih makan kurma, tapi terompahnya terdengar di surga. Bilal masih ketemu orang di dunia, tapi terompahnya terdengar di surga. Ditanya, apa amalannya Bilal? Kamu tahu? Menjaga wudu. Menjaga wudu, bayangkan. Menjaga wudu. Jadi amalnya sederhana tapi istiqomah. Dan itu yang menyebabkan Bilal terompahnya terdengar di surga. Bukan jihadnya Bilal, bayangkan ya. Bilal itu pernah disiksa dengan siksaan yang berat di tengah padang pasir. Tidak ada siksaan yang lebih berat dari Bilal.
Tapi bukan itu yang menyebabkan Nabi mendengar terompahnya Bilal terdengar di surga, tapi istiqomahnya wudu. Bilal sudah puluhan kali ikut perang, taruhannya nyawa, tapi bukan itu yang menyebabkan Bilal terompahnya terdengar di surga, tapi istiqomahnya dengan amalan kecil. Maka ibu rahimahullah, ini tempatnya kita istiqomah, karena itu salah satu jalan kita masuk surga, dan itu tanda-tanda amal kita diterima Allah Subhanahu. Mudah-mudahan amal-amal kita semua menjadi amal yang diterima Allah, dan jangan sampai ada amal yang sia-sia. Ya. Insya Allah cukup ibu rahimahullah. Sebelum diakhiri mungkin ada satu dua yang disampaikan. Mohon dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar bahwa kekhawatiran dalam amal soleh. Kalau misalkan kita suka awal banyak menjalankan amal soleh itu dengan aturan yang sudah ada, apakah kita perlu khawatir? Karena khawatir itu kan merupakan suatu bisikan dari kesehatan. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang baik ibu rahimahullah. Bagaimana jika kita sudah melakukan amal soleh sesuai dengan aturan, apakah tidak perlu rasa khawatir? Contoh. Jadi seorang muslim itu kekhawatiran dia terhadap dua urusan, satu urusan dunia, dua urusan akhirat. Kekhawatiran orang terhadap urusan dunia itu adalah sesuatu yang buruk. Kekhawatiran terhadap urusan akhirat itu adalah perkara yang baik. Kenapa? Kekhawatiran dia atas urusan akhirat membuat dia berhati-hati setiap dia beramal soleh. Dia tidak sembrono, dia tidak asal-asalan, dia tidak sekedarnya saja, tapi dia berusaha menyempurnakan amal ibadahnya sesempurna mungkin. Tidak hanya soal tata caranya, tapi juga soal keikhlasannya. Ibu-ibu, karena keikhlasan itu tidak hanya ketika kita melakukan amal, keikhlasan itu juga diuji saat kita mau melakukan amal. Kedua, saat kita beramal, ketika setelah beramal. Kita mau sedekah, mau berangkat ikhlas. Tapi ketika beramal, pas beramal, setan masih menggoda kita untuk riya. Ada orang mau beramal ikhlas, ditata luar biasa niatnya sebelum berangkat dari rumah. Ketika dia sedekah sudah ikhlas 100%, sesudah sedekah selesai dijamin ikhlas. Kadang-kadang masih muncul riya. Ya Allah, kemarin cerita kebaikannya, ya, cerita amal solehnya, mengungkit-ungkit kebaikannya, ya. Jadi kehati-hatian itu adalah dalam rangka kita menyempurnakan amal kita, bukan ketakutan yang di luar nalar, tapi kekhawatiran yang menjadikan kita untuk menyempurnakan amal-amal kita. Yang kedua, di samping kita ada kekhawatiran, tentu yang kedua juga harus ada namanya roja. Apa itu? Berharap bahwa amal kita diterima oleh Allah. Tidak semata-mata khawatir, takut, cemas, tapi kita juga ada harapan amal kita diterima. Karena itu kita memohon kepada Allah, memohon kepada
Allah. Maka setiap selesai beramal berdoa, ya Allah terima amal-amal ibadah kami. Ya, berdoa kepada Allah itu bagian dari harapan kita agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi gitu? Kalau kita sudah melakukan kalau kita sudah mengikuti misalnya katakan sedekah, kita ada aja orang yang menyebut ya itu mungkin seperti setan juga ya yang menginginkan kita. Lalu apa yang kita harus katakan supaya kita hati kita masih tetap tidak terbuka dengan orang yang menyebut terima kasih supaya kita nggak apa yang kita harus katakan pada orang lain itu atau apa yang kita harus lakukan di dalam hati kita supaya masih aman gitu. Terima kasih Ibu. Ini ibu-ibu dialami semua orang awam dan orang alim, orang biasa dan orang-orang soleh. Maka satu ya. Kalau ada orang berbuat baik, kita dianjurkan terima kasih. Ya. Satu ya. Bagaimana orang yang dipuji atas kebaikannya agar tidak jatuh dalam riya. Maka salah satu doa yang pernah biasa dibaca oleh orang-orang soleh dulu adalah ketika dipuji orang, disebutkan kebaikannya, doanya adalah Allahumma firli fima la ya'lamun waj'alni afdhala mimma yadhunnun. Artinya, ya Allah ampunilah aku dari mereka yang tidak tahu dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga, apa yang mereka tahu. Tolong ya. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab masih bisa. Ya Allah ampunilah aku dari yang mereka tidak tahu dan jadikan aku lebih baik daripada yang mereka duga. Kenapa? Kita dipuji orang satu kebaikan kita, tapi orang tidak tahu banyaknya keburukan kita. Ya? Oh, ya. Jadi banyaknya keburukan kita orang nggak tahu, tapi satu kebaikan kita orang tahu. Maka doanya adalah, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang mereka tidak tahu dan jadikan aku lebih baik daripada yang mereka duga. Supaya apa? Supaya tidak merasa sombong karena sesungguhnya dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita, dan kita mohon kepada Allah agar kita bisa lebih baik dari apa yang mereka sampaikan. Ya, dosa. Yang kedua adalah ibu-ibu jangan obral pujian kepada orang lain. Jangan obral pujian kepada banyak orang. Ya, jangan obral pujian. Ya, memuji orang secukupnya saja. Secukupnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Itu sangat bahaya. Ya. Bisa merusak amalan. Ya. Ada ustaz cerita ya. Cerita. Ustaz ini kalau ustaz datang itu yang datang puasi banyak, semua orang terkesima, semua orang bla bla bla. Apa ustaz? Yang datang banyak boleh jadi bukan karena kami, tapi karena flyer yang disebarkan banyak orang. Ya. So hebat-hebatnya Ustaz, kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang datang. Nah, supaya tidak muncul rasa sombong. Ya, ini Masya Allah
gara-gara ibu jadi panitia acaranya lancar. Hati-hati, boleh jadi lancarnya acara karena banyak orang membantu urusan kita. Karena kalau kita sendirian, mustahil acara itu terjalan dengan baik. Ya, maka hati-hati, jangan memuji berlebihan. Tapi kalau dipuji orang, berdoa kita kepada Allah agar kita diselamatkan dari ria, dari sombong, dari ujub. Ya, wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Cukup Ustaz. Ustaz, Ustaz yang nambahi pertanyaan yang awal tadi Ustaz, untuk menjaga keikhlasan itu kan saya pernah dengar ada doanya, cuma saya lupa doa Arabnya. Intinya itu meminta doa agar niat itu selamat di awal, di tengah, dan di akhir gitu ya Ustaz. Dimohon kepada Allah untuk niatnya itu benar karena Allah, di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi di awal benar niatnya, pelaksanaannya benar, dan akhirnya juga dijaga Allah untuk tidak ujub, tidak rusak amalannya gitu ya Ustaz. Ada doanya gitu ya Ustaz. Cuman saya belum lupa doa Arabnya, cuman inti dari doa itu seperti itu, apakah benar gitu Ustaz? Oke, Ibrahim, sebenarnya ada banyak doa agar kita selamat dari ria. Ada banyak doa. Misalnya doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu dan aku tidak tahu. Jadi berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Contoh syirik apa? Kecil itu ria kan? Ria. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu dan aku yang tidak tahu. Karena boleh jadi kita tiba-tiba terpleset sedikit ria, terpleset sedikit ria. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka berdoa kepada Allah agar kita selamat dari ria. Ya. Nanti doa-doa yang lain insya Allah akan kita sampaikan. Tapi intinya ya, banyak-banyaklah mohon kepada Allah agar amal-amal kita diterima dan Allah jauhkan kita dari rasa ria. Ya. Itu insya Allah ya. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Allah, kita tutup dengan sedikit berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di tempat yang berkah ini, di masjid rumah Allah, di bulan Dzulqa'dah yang mulia, menjadi doa yang dijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami hamba-Mu yang berkumpul hari ini di rumah-Mu yang mulia ya Allah, terlalu banyak dosa kezaliman yang kami lakukan, terlalu banyak maksiat yang kami kerjakan, terlalu banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Karena itu ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sehina apapun dengan maksiat-maksiat yang pernah kami lakukan. Ampuni sebanyak apapun kezaliman yang pernah kami kerjakan ya Allah. Terutama dosa kami kepada keluarga kami, kekasaran kami kepada keluarga kami, kekasaran kami kepada anak-anak kami. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Karena jika Engkau tidak ampuni kami, pasti kami akan jadi orang paling celaka. Pasti kami akan jadi orang paling binasa. Ya Tawwab, Ya Ghafur, ijabah doa kami. Terima doa kami ya Allah.
Rabbana taqabbal minna siyamana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna salatana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna sadaqatana fi syahri Ramadan. Ya Allah, terima puasa-puasa kami, khususnya Ramadan kemarin. Berikan pahala terbaik semua sholat-sholat kami, ya Allah. Terima amal soleh kami, sedekah kami, zakat kami selama bulan Ramadan, ya Allah. Berikan pahala terbaik, ya Allah. Berikan pahala berlipat-lipat, ya Allah. Karena hanya Engkau satu-satunya harapan kami menerima amal kebaikan kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sa'ilin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan rasa cinta, kasih sayang-Mu kepada kami. Jauhkan kami dari ingin dipuji manusia. Buang dari hati kami rasa ingin disanjung manusia. Jauhkan perasaan kami dari ingin dinilai baik oleh manusia, ya Allah. Kami hanya ingin Engkau memuji kami. Kami hanya ingin Engkau meridhoi kami. Kami hanya berharap Engkau menerima amal-amal kami, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami ke surga-Mu. Pantaskan kami menikmati surga-Mu. Izinkan kami masuk surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari amarah-Mu. Selamatkan kami dari murka-Mu. Selamatkan kami dari siksa neraka, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, ya Allah, kokohkan hati kami di atas iman. Kuatkan ketaatan kami, ya Allah. Cintakan hati kami kepada kebaikan. Cintakan hati kami kepada ketaatan. Dan mudahkan kami melakukan ibadah dan ketaatan, ya Allah. Ya Allah, bencikan hati kami kepada dosa maksiat. Bencikan hati kami kepada keburukan. Bencikan hati kami kepada dosa maksiat, ya Allah. Dan beri kami kekuatan meninggalkannya. Beri kami kemampuan untuk menjauhinya, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami saat sholat. Ya Allah, wafatkan kami saat berpuasa. Cabut nyawa kami saat baca Quran, ya Allah. Matikan kami dan izinkan lisan kami membaca la ilaha illallah. Ya Allah, jika bibir nanti kami sulit, bantu ya Allah, ingatkan ya Allah, mudahkan ya Allah, agar kami bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, matikan kami saat Engkau ridho kepada kami, saat Engkau cinta kepada kami, dan jauhkan kami dari su'ul khatimah. Selamatkan kami dari mati yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Doa-doa kita semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kami akhirnya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.